Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arts bersama saya Hani. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas lagi mengenai 39 yang saya beli dari X Mining ini. Cuma kali ini pembahasannya adalah kita akan mengganti ini dengan menggunakan waterblock custom dari IKE yang Quantum beserta backplate-nya. Ini backplate yang biasa, bukan yang aktif backplate, karena yang ada di market hari ini cuma ini. Nah, mengganti waterblock ini adalah suatu pekerjaan yang minor, tidak terlalu berat sekali. Cuma yang saya mau ngomong ke kalian kemarin kan, bagaimana caranya kalian mengukur thermal pad ini yang betul bagaimana. Kan selama ini selalu banyak bertanya kalau thermal pad yang dipakai untuk graphic card saya berapa mili. Kemudian ada yang beli, saya beli ini saya ukur 2 mili, saya beli 2 mili kok tidak nempel atau tidak ketemu, tidak menyentuh, atau si memorinya ketemu thermal pad tapi GPU-nya nggak ketemu. Nah, hari ini kita akan mengupas dengan tuntas dan jelas tanpa dusta bagaimana cara mengukur thermal pad ini. Cuma begini, ini disclaimer dulu dari awal ya. Video hari ini tidak akan cocok untuk kalian yang punya literasi rendah. Jadi kalian harus punya literasi yang tinggi. Kalau kalian punya literasi rendah, lebih baik ini langsung ditutup aja udah. Karena nggak ada gunanya nih kalau dilanjutkan, oke? Oke. Nah, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai. Yang kita butuhkan adalah cutter, silet, isi silet. Ini yang saya pakai untuk motong thermal pad biasanya. Kemudian alat berikutnya adalah digital caliper. Ini mereknya Mitutoyo. Mungkin kalian menganggap Mitutoyo ini adalah merek yang aneh, tapi percayalah ini nggak murah harganya. Nah, digital caliper itu seperti ini. Kalian bisa mengukur tebalnya barang itu seperti ini. Nah, dari sini kelihatan kan? Ini kalau jari saya diukur. Tapi kamu juga bisa menggunakan bagian ekornya ini. Bagaimana caranya? Kamu tinggal cari di Google cara menggunakan digital caliper. Ada semua. Ya, sebetulnya ada manual booknya ini di sini. Kalau kamu beli, tinggal dibaca. Oke. Kemudian ada satu alat lagi yang saya lupa bawa. Sebentar ya. Dan alat terakhir adalah obeng ini. Obeng ini punyanya IKE, cap-capannya. Ini punya Xiaomi. Oke. Saya lupa, ini IKE juga ada jual sih, seperangkat ini. Obeng untuk melepas waterblock dan teman-temannya. Nah, sekarang kita buka graphic card-nya yang kemarin. Yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah jika kalian melihat graphic card seperti ini, itu kalian harus sadar betul kalau kalian mengganti waterblock. Mostly kebanyakan itu banyak vendor yang akan menempelkan segel ini di baut. Ya, jadi kalau kalian pakai waterblock, bijaksananya itu kamu berkoordinasi dengan penjualmu atau distributornya. Saya mau masang waterblock, segelnya bagaimana? Karena segel ini kalau kamu sobek, ya konyolnya Indonesia ini kan garansi dinilai dari segel gitu, karena mereka malas mencatat serial number. Jadi malas itu memang membuat kita susah. Jadi ini diberesi dulu segelnya bagaimana, baru kamu ganti waterblocknya. Tapi untungnya punyanya kita hari ini segelnya tidak ada yang menutupi baut, jadi kita tinggal bongkar. Oke, sekarang kita bongkar GPU-nya. Nah, bisa lihat ini sudah terbongkar seperti ini. Nah, kita tinggal melepas konektor fan-nya dan RGB. Nah, kalian bisa lihat ini sudah terlepas semua. Jadi dua kabel ini untuk konektor fan, ini RGB-nya yang di atas ini. Dan kalian bisa lihat di sini thermal pad-nya ini sudah warna abu-abu. Selama ini sepengetahuan saya kalau sotak ini dia antara pakai yang hijau atau yang warna hitam. Kalau yang sudah abu-abu seperti ini biasanya suspek saya ini adalah pakai thermal red biasanya. Ya, kita lihat aja nanti benar thermal red apa enggak. Nggak kelihatan sih, nggak tahu ini punyanya apa ini, karena sudah nggak ada bentuknya. Jadi begini, yang kalian harus tahu itu adalah ketika kamu pengen tahu kita ini pakai thermal pad berapa mili, yang harus kamu perhatikan itu adalah ketika kamu buka cooling ini, kamu akan disuguhkan dengan
thermal pad bawaannya. Thermal pad bawaan ini tidak boleh sampai hilang ya. Hilang atau kamu buang, karena dari situ kamu baru bisa mengetahui ukuran dari thermal padmu. Dan kamu bisa lihat ya, kalau graphic card ini kan anatominya seperti ini ya. Jadi kamu bisa lihat ini IC memorinya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Tapi kamu kan bisa lihat dari 4 ini kan dia ada jedanya ini, tipis-tipis sekali ini. Ini kebetulan yang 3090 jedanya tipis-tipis ya. Jadi kamu nggak bisa lihat di thermal pad nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ini ada garis-garisnya ini. Oh, kamu bisa lihat ada garis-garisnya ini. Dan kamu bisa perhatikan juga ya. Ini kamu lihat ya, ini kan memori. Seperti ini. Nah, ini kan ada bagian yang tidak kena press sama memorinya, sama memorinya thermal padnya ini. Nah, ini kan pakai thermal pad apapun dari awalnya, itu semua thermal pad pasti akan ada kelebihannya, exitnya. Yang kamu harus ukur itu adalah yang kelebihannya itu. Itu adalah tebal dari thermal padmu yang sesungguhnya. Karena kalau yang sudah bentuk kotak ini berarti dia sudah kena tekan dengan IC memorimu. Biasanya kasusnya itu kalau orang beli yang thermal pad, dia ngukur itu sudah bagian thermal pad yang sudah sudah kena tekan ya. Itu misalnya jadi 1,5 mili. Ternyata pad yang dia butuhkan itu adalah 2 mili karena dia ada bedanya dari tekanannya coolingnya yang pakai baut per ini. Nah, itu yang kita harus tahu. Itu sebabnya pad bawaan itu tidak boleh sampai hilang. Kalau pad bawaanmu hilang, kamu tanya ke siapapun, tidak akan ada yang bisa jawab gitu loh. Karena kita tidak bisa ngira-ngira pad ini pakai yang ukuran berapa gitu loh. Nah, jadi setelah pad ini, kalau misalnya pad bawaannya kamu lepas ya, baru kamu ukur. Biasanya kalau pad bawaan itu, padnya vendor itu biasanya cenderung pad-pad yang lunak sekali ya. Kecuali punyanya, yang saya tahu yang agak padat seperti ini tuh punyanya Asus biasanya. Cuma karena saya sudah bolak-balik ngelepas thermal pad ya, kira-kira saya agak yakin kalau ini pakai Thermalred Odyssey ini. Karena Odyssey itu kalau yang Odyssey 1 itu kalau sudah kena panas yang berlebihan sekali, contohnya kayak 3090 GDDR6X ini sampai 190-an, dia tetap bisa mengantarkan panas. Cuma kamu bisa lihat padnya ini cracking, pecah. Kelihatan nggak ini? Nah, kelihatan kan pecah ini. Nah, ketika kamu lepas dia akan cracking, pecah. Ya dia tidak akan cracking kalau kamu nggak berusaha untuk melepas padnya ini. Tapi kalau kamu lepas ya dia akan pecah. Ini yang Odyssey. Cuma ingat ya, dia tetap menghantarkan panas. Maka berikutnya adalah kamu tinggal mengukur ini berapa tebalnya. Nah, kalian bisa lihat ini. Nah, 1,79. Kalau kamu pakai 1,79, kamu cari pad ukuran 1,79 ya nggak akan ketemu karena tidak ada thermal pad ukuran 1,79. Kalau kamu beli thermal pad itu biasanya ukurannya itu kelipatan 0,5. Jadi 0,5 mili, 1 mili, 1,5, 2,5, kemudian 3 mili, langsung loncat ke 4 mili biasanya. Nah, tadi kan kita ngukur 1,79 mili. 1,79 kan nggak ada. Jadi caranya adalah kamu menghitung dari bagian ini. Kelihatan kan yang ada jedanya ini loh. Yang warnanya berbeda, yang dia tidak kena press. Nah, kita ngukur itu sekarang. Nah, kalian bisa lihat toh. 1,95. 2 mili ini yang kita pakai. Kalau kalian ngukurnya pakai yang di tengah yang sudah kena press memori atau VRM, itu ukuran yang diperlukan akan berbeda dengan yang aslinya. Terus indikator kedua, kalau kamu pengen tahu padmu ini terlalu tebal atau tidak untuk memori ya. Jadi kalau kamu punya, dalam kasus ini punya SOTAC ini kan cooling memorinya sama GPU-nya kan jadi satu. Jadi kalau kalau padmu ini terlalu tebal, GPU-mu ini pastanya ini tidak akan menyentuh dengan core GPU yang di sini. Tapi kan kalian bisa lihat ini rata sekali. Penyentuhannya kan merata. Jadi padnya ini ukurannya sudah beres, betul gitu loh. Kalau nggak betul, biasanya dia nggak akan ketemu. Jadi ada kasusnya itu dimana kamu ganti thermal pad untuk memori atau VRM, tiba-tiba GPU-mu jadi panas. Itu berarti thermal padmu terlalu tebal. Nah, jadi tips dan triknya untuk mengukur GPU thermal pad adalah seperti itu. Kuncinya adalah thermal pad yang bawaannya ini tidak boleh hilang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu menggunakan digital caliper, itu bukan dalam arti saya ngukur ini terus saya press sampai bener-bener sekuat tenaga ya. Kalau ini kan presisi sekali. Jadi kalau kamu ngepres terlalu kuat tenagamu ya, turun kan ya udah. Dari 185 jadi 172. Turunkan lagi ya bisa 170.
Cuma nanti ini jadi ada bekasnya. Jadi diukur pakai feeling lah ya. Nah, oke. Ini untuk tahu thermalrate berapa mili yang harus kamu gunakan. Sekarang kita lanjut untuk membongkar ini semua menggunakan waterproofnya IKWB. Oke. Nah, oke, kalian bisa lihat ini 3090 Trinity sudah terlepas seperti ini bentuknya. Nah, kartnya kecil sekali. Kalau kalian bandingkan dengan heatsinknya, kira-kira dia ketambahan segini, ini cuma untuk heatsinknya aja. Nah, bisa lihat nih, segini bedanya. Jadi memorinya 3090 itu ada di dua sisi, di bagian depan dan belakang seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah heatsink untuk VRM-nya dari Zotac Trinity itu. Ini adalah blok aluminium. Kalau kalian lihat ini ada pad bawaannya Mas Yan, yang warna hitam ini kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat ini ya, pad warna hitam ini kan sudah bentuk semua nih, bentuk MOSFET semua ini. Nah, ini yang kalian harus mengukur itu dari sini, ini paling kelihatan. Bedanya adalah ketika ini pad yang belum kena tekan dan sudah kena MOSFET, ada bendanya dan tidak ada bendanya, ini kelihatan. Tebelnya pasti berbeda ini. Jadi nanti kalian bisa lihat ada bedanya. Jadi yang kalian pakai buat patokan itu adalah pad yang masih kinyis-kinyis seperti ini, yang belum kena apa-apa ini. Oke. Ini sepintas untuk ini ya, untuk kalian supaya tahu bedanya pad yang sudah dipakai dan belum dipakai ya. Nah, kemudian ini yang ya saya merasa agak beruntung juga sih ya. Jadi saya beli graphic card ini X-Mining, membelinya jujur. Dan ini sudah menjawab rasa penasaran saya ini pakai apa, thermal pad apa. Kalian bisa lihat ini di monitor ini. Nah, ya nanti di video aja lah jadi kelihatan lah. Jadi pad yang digunakan ini yang warna abu-abu ini adalah padnya thermalrate. Saya yakin sekali padnya thermalrate. Kenapa? Karena thermalrate itu sebenarnya ada ciri khususnya. Dia selalu membentuk ada bentuk jaring-jaringnya di sini. Di bagian yang salah satu sisinya. Jadi saya tahu kalau ini thermalrate Odyssey 1 karena pecah. Odyssey 2 yang tidak pecah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut masang waterblocknya ya. Ini waterblocknya IK yang untuk 3090 yang Trinity ya. Yang kalian harus ingat itu sekarang IK tidak menyediakan buku manual untuk merakit ini. Jadi kalau kamu bisa beli IK, setidaknya kamu pasti bisa beli handphone Android atau iPhone lah. Jadi kamu bisa lihat ini ada QR code-nya. Semua manualnya ada di sini. Jadi kalau kalian beli GPU block atau CPU block, manualnya sekarang pakai QR code. Ya atas dasar go green, tidak buang-buang kertas ya sudahlah, oke lah. Cuma jeleknya ya kamu harus punya handphone Android. Oke, ini bloknya IK. Manualnya sudah ada di handphone saya sudah baca. Pad yang digunakan itu adalah 1 mili semua untuk yang bagian depan ini. Bagian depan ini semua pakai 1 mili. Nah, kemudian karena padnya IK ini yang seperti kita tahu pad biru biasa ini adalah pad standar yang cuma konon katanya 5 atau 8 watt. Jadi berhubung ini sudah dipakai waterblock dan kita tidak mau gonta-ganti bolak-balik, kita pakai punyanya thermalrate yang paling sultan, Valor Odin. Valor Odin ini seperti ini yang warnanya pink. Yang kalian bisa lihat di sini, ini dia 15 watt per meter Kelvin. 15. Jadi kira-kira penghantaran panasnya 3 kali lipat daripada yang punyanya IK ini. Teorinya, prakteknya gimana kita nggak tahu karena kita nggak pernah nyoba
menguji thermal pad untuk GPU, memori GPU. Cuma ya intinya kalau saya, kamu percaya aja apa yang ditulis di sini, karena biasanya yang bawaannya yang aftermarket pasti lebih baik daripada bawaannya vendor. Oke, sekarang kita pasang GPU blocknya ya. Nah oke, ini pad bawahnya IK yang warna biru, ini Valorodin yang warna pink. Sekarang kita ukur ya. Kita kalau ukur punya IK 1, bisa lihat 1,1. Ya toh? Berarti nggak 1 mili kan sebetulnya. Punyanya Valorodin 1,29. Kamu tahu kenapa kalau itu 1,1 dan 1,29? Pad itu selalu ada protektornya ini yang mika seperti ini. Kalian bisa lihat mika transparan sama yang biru ini. Sama, yang Valorodin juga ada sama. Valorodin ini malah lebih tebal lagi nih, mika birunya ini. Nah, segini ini. Ini begitu, ini kita ambil contoh yang Valorodin ya. Begitu yang mika birunya kita angkat, kita ukur kembali. Nah, kalian bisa lihat ini 0,94. Nggak ada yang 1 mili benar-benar pure 1 mili itu nggak ada, jadi pasti akan membulatan ke atas. Tapi selama masih 0,9, 0,94, 95 itu masih oke, masih wajar. Ini yang penting yang kalian harus tahu ya, kalau ngukur thermal pad jangan diukur sama protektifnya, pasti akan lebih tebal. Oke, ini tips dan trik berikutnya untuk bagaimana kamu memotong thermal pad ini. Jadi kamu lihat yang tadi biru ini, punyanya thermal red, kasusnya thermal red. Ini yang bagian yang pelindungnya yang tebal, yang keras. Sedangkan ini yang tipis. Nah, kita bukanya itu yang ini, yang tipis. Kalau kita potong pakai cutter ini, alasnya pakai yang tebal ini. Kalau kamu balik, kamu akan kesusahan nanti waktu bukanya ketika sudah terpotong-potong. Nah, triknya itu mahal itu. Nggak murah itu. Nah, ini ada alasannya kenapa kok saya pakai isinya cutter. Jadi kayak kalian tadi lihat, bagaimana saya mengukur panjang lebarnya memori ini kan saya cuma ngambil satu garis ini aja. Karena ini isinya cutter ini kan nggak mungkin bengkok. Jadi ketika kamu sudah buat garis gitu ya, kamu tinggal potong aja. Ya cuma kembali lagi, kalau orientasi lurusmu tidak benar ya tetap nggak benar gitu loh. Tapi intinya ini membantu tanpa harus pakai penggaris. Nah, ini saya nggak tahu orientasiku benar apa enggak ini. Oh nggak benar orientasiku, udah miring Riz. Nah, saya lihat kalau kepotong kan langsung kepotong satu garis lurus seperti ini. Hah? Nah, karena kita pakai satu ini, jadi langsung lurus. Seharusnya lurus, seharusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk mempermudah hidup. Kalian lihat, jadi kalau memorinya ada yang satu IC seperti ini, ya kalian setelah potong satu, kalian tinggal tumpuk ke atasnya, dipotong lagi satu lagi, jadi ukurannya nggak berubah. Itu lebih mempermudah hidup itu, daripada kalian harus mengukur bolak-balik. Ini pad mahal, makanya harus ekstra hati-hati seperti ini. Oke, kemudian sisanya. Ini pure feeling ya, jadi nggak ada ilmu khususnya ya kalau ini ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini kan saya masangnya ini yang ada motifnya ini. Nah, motifnya ini yang bentuknya jaring-jaring ini menghadap ke atas. Sedangkan yang lain itu motifnya menghadap ke bawah. Fungsinya motif ini apa sih? Motif ini fungsinya supaya ini penanda. Jadi kalau kamu tahu ini padmu ketemu dengan blok GPU itu, kalau dia ketemu, motif ini nanti ketika kamu cabut kamu hilang motifnya itu. Jadi nggak kelihatan motifnya. Ya either way kamu mau bolak-balik sama aja gitu loh. Kemudian kalau kalian bisa lihat juga ini ada kayak yang di bagian atas ini penempatan padnya kan mungkin nggak merata.
Jadi masih ada kelihatan memorinya dikit-dikit. Itu nggak apa-apa, karena nanti begitu kamu pakai waterblock, dia akan kena tekan dan agak melebar. Karena kayak kalian tahu ya, dari 1 mili tadi kan kita ngukur jadi 0,92 sekian. Nah, di sini silahkan dilihat ini, di birol ini yang nggak rata ini. Nah, oke, kalian bisa lihat ya, ini sudah terpasang semua bagian-bagian yang diperlukan untuk dipasang thermal pad. Ini kita pakai Valorodin. Ya mohon maaf kalau ini bentuknya acak-adut seperti ini, banyak tembel-tembel sulam kiri kanan karena ya kembali lagi kita ini yayasan sosial, semi amal. Jadi Valorodin ini mahal, jadi ya dimanfaatkan sebagaimana bijaksananya. Jadi Valorodin ini sudah terpasang semua di sini. Sekarang kita tinggal pasang waterblocknya. Untuk thermal paste, saya akan pakai Kingpin KPX ini. Ya, KPX-nya kita ini 30 gram, cuma ya kayak gini ini karena kembali lagi lehernya patah. Jadi ya kayak gini nih udah modelnya. Mau dibuang sayang, jadi ya kita menggunakan sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita apply paste-nya, pasang waterblocknya, dan segera kita selesaikan backplate-nya. Nah, oke, kalian lihat ya, ini bahkan IK di manualnya untuk pengaplikasian pasta itu dia ngasih kamu clue. Nah, ya saya nggak tahu X itu maksudnya kamu disuruh pasang metode X atau pasta itu ini tempatnya di sini X. Cuma at least the universe tell you something. X is the way. Oke, X dan kita pasang KPX X. Oke, pastanya sudah terpasang X seperti ini. Nah, kan lebih sama IK punya. Oke, pasta sudah terpasang. Ini waterblocknya kita buka. Ini masalah habit aja ya. Saya biasanya kalau waterblock ataupun cooling apapun itu yang mau saya pakai, saya selalu bersihkan dulu sebelum dipakai. Saya bersihkannya selalu pakai CRC ini, karena CRC ini langsung menguap biasanya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, terutama untuk tisu yang kita pakai ini ya. Sometimes kamu kalau pakai blok yang kayak punyanya IK ini, yang nickel plating kayak gini, ini kalau tisumu ini kasar, kadang kamu gosok-gosok ini jadi berat-berat semua. Cuma ya antara eman tidak eman ya, kalau berat ya sudahlah, barang dipakai masa nggak boleh berat. Oke, sekarang kita pasang seperti di petunjuknya IK. Kalian bisa lihat ya, jadi tadi kan ini sudah terpasang tapi sempat saya bongkar lagi karena ada yang mengganjal mata. Kalian bisa lihat ini kan pastanya tadi saya kasih X, kemudian ini sudah ketemu. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau padmu ini pas ukurannya, itu dia bentuknya seperti ini. Nanti ketika kamu bautnya kamu kencangkan, itu dia akan merata. Tapi kalau misalnya padmu terlalu tebal, X ini tidak akan ketemu seperti ini. Jadi dia akan tetap, pas kamu angkat akan tetap kembali X lagi. Untuk pemasangan hitching, kalian bisa lihat ya, ini seperti pemasangan hitching pada umumnya, masangnya silang seperti ini. Kemudian untuk ukuran baut yang digunakan, ya kalian harus mengikuti apa yang ditulis sama IK. Jadi baut yang disediakan ini ada banyak sekali sih, ada baut yang panjang, ada baut yang pendek. Ya kalian mengikuti apa yang sudah ada di manualnya. Jangan sampai ini dipaksa menggunakan baut yang tidak semestinya. Oke, langkah terakhir kita akan memasang backplate-nya dari IK yang Quantum Vector. Ini saya pakai yang pasif, nggak pakai yang aktif karena saya nggak mining, dan kalau kemarin
kita ngetes kan suhunya 86, 88 ya. Jadi ya harapan saya sih target saya ada di angka 70, 60, 70-an lah. Itu sudah oke. Saya nggak muluk-muluk. Ya ngomongnya gitu kalau di depan kamera. Aslinya aktif backplate mahal Pak. Oke, ini aktif backplate yang pasif seperti ini. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, bacalah manualnya. Karena ini ada beberapa poin-poin yang harus kalian ketahui. Termasuk bagaimana cara memasang backplate ini di graphic card kalian. Yang tadi kalian lihat kan ini sudah terpasang semua baut-bautnya. Tapi ternyata kalau pakai active backplate itu ada baut yang harus dilepas. Jadi kita nanti pasangnya dari atasnya ini, seperti ini. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang kita tinggal memasang pad di backplate-nya dulu. Ini pad yang digunakan ini tadi saya sudah baca manualnya ada di 2 mili dan 1,5 mili. Oke, sekarang kita pasang padnya. Jadi saya sudah melihat-lihat tadi manualnya IKEA itu untuk beberapa poin. Nanti kalian bisa lihat ada b-rollnya. Itu menggunakan thermal pad yang ukuran 1,5 mili dan 2 mili. Jadi 1,5 mili dan 2 mili itu hanya kepake di 2 mili itu di sini untuk GPU core-nya. 1,5 mili itu di 1, 2, 3 dan sepanjang ini. Yang untuk memori ini yang pakai 1,5 mili. Nah, jadi atas dasar kepentingan dan kemampuan bersama-sama ya kita akhirnya menggunakan pad Thermalred Extreme Odyssey ini yang pertama, karena ini jauh lebih murah dan lebih masuk akal ya kalau kita cuma menggunakan untuk bagian-bagian yang minor seperti ini. Jadi yang lainnya nanti tetap pakai Valorodin yang panasnya. Nah oke ya, kalian bisa lihat ya. Ini kalau dari petunjuknya IKEA, kamu harus pakai pad yang 2 mili. Ini punyanya IKEA. Ini saya pasang tadi Thermalred yang Extreme Odyssey. Ini kalau dipasang 2 mili ke sini itu dia akan ketatap nabrak dengan kapasitornya ini. Nah, jadi kalau kamu pakai pad itu ada macam-macam sifatnya ya. Kebetulan yang Thermalred yang Extreme Odyssey ini adalah pad yang sifatnya padat, keras. Sedangkan yang IKEA ini empuk. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, di mana ada kapasitor yang keluar seperti ini ya, kamu harus pakai pad yang kalau kamu tekan itu dia bisa mengikuti bentuknya ini. Kalau enggak dia padat, itu kemungkinannya cuma ada 2. Padmu yang di sini ini yang akan nanti ngecap bentuk kapasitor. Kalau misalnya dia benar-benar bisa dipres sampai setipis itu yang pertama. Yang kedua adalah komponen di sini nanti yang akan rusak, karena ini tidak mungkin akan keluar kemana-mana karena dia ada jedanya 2 mili di sini. Nah, jadi atas dasar itu bijaksananya kita pakai punyanya IKEA aja, yang Thermalred kembali ke sarangnya lagi, nggak jadi dipakai. Nah oke, ini sudah terpasang, komputer sudah nyala, dan kalian bisa lihat ini sudah masuk ke Windows, jalan. Jadi kalian jangan kaget ya, kenapa kok ini nggak pakai coolant, GPU temperaturnya cuma 40-an, ya karena nggak ada kerjanya, cuma di desktop aja udah ini. Jadi 3090 kalau kita mau ngomong gobloknya, kalau kamu mau membuat dia jadi passive cooling tanpa ada kipas itu bisa selama di desktop itu nggak ngapa-ngapain. Buktinya ini kamu coba pakai custom LCA seperti ini, dia cuma 40-an di sini, nggak bergerak naik turun dari tadi. Cuma tadi sempat nyoba benchmarknya Shadowbringer ini baru loading sudah 72 ya, jadi nggak diteruskan daripada nanti ini rusak sia-sia kan, eman-eman juga gitu loh. Nah oke, jadi ini menutup perjumpaan kita hari ini. Jadi ini bagi tutorial untuk memasang custom loop dan custom butter block dan bagaimana cara mengganti thermal padmu. Nah, buat kalian yang terbantu dengan konten hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang sering tanya ke kalian kalau ini VGA saya pakai pad berapa mili. Ini saya harus beli pad berapa mili. Nah, kamu share video ini. Ini pasti akan membantu mereka dan membantu kamu juga karena kamu tidak diricui dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang.
Nah, oke. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan apa lagi, Riz? Website kita juga ada. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya mengenai konten ini, kalian bisa menghubungi di sosial media yang itu atau kalian komentar di bawah ini. Oke? Saya Hani, undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thanks, Mario.